Berinvestasi saham Gotoh itu menguntungkan. Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat hari Senin buat kita semua. Di hari Senin ini ada hal yang mungkin dari kemarin sih sudah rame dari minggu lalu, tapi atas kesibukan saya tidak sempat untuk membuat video ini, dan izinkan saya pada hari ini membahas sesuatu yang tengah rame bagi investor saham di Indonesia terkait dengan salah satu perusahaan bernama Gotoh yang baru saja melantai. Ya nggak bisa dibilang terlalu baru, tapi IPO-nya sangat ramai sekali ya, dibicarakan oleh banyak pihak, dan pada hari ini tengah mengalami penurunan secara berjilid-jilid sahamnya. Dan ada beberapa insight ingin saya ceritakan dengan satu kata kunci adalah berinvestasi saham Gotoh itu menguntungkan. Kata kuncinya mau seperti itu, tapi saya sudah tegaskan dengan tanda kutip gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau dibahas? Kita mulai sekarang juga. Nah, yang pertama, ada beberapa pihak yang mencoba untuk mencari tahu nasib-nasib perusahaan besar yang menginvestasikan sahamnya, penempatan dana pada perusahaan Gotoh. Yaitu contohnya adalah Astra International dan yang kedua adalah Telkom. Sebenarnya kalau Astra itu penempatannya tidak terlalu besar pada Gotoh, kurang dari 5%, dan Astra juga nilainya kalau kita cari-cari tahu itu 11,4 dan 3,5 triliun gitu ya. Besar sih ya. Nah, tanya Ryan punya nggak besar 11, nggak punya. 11,4 triliun nggak ada. Nah, yang menarik adalah kita jadi berpikir bahwa perusahaan besar saja bisa nyangkut di Gotoh ya, gitu ya hari ini. Ya kita apa kabar ya kalau yang besar-besar ini nyangkut lah, kita ya wajar lah kalau nyangkut. Banyak orang yang berusaha nyari temen ketika susah gitu ya. Sama kalau lagi ujian dapat nilai jelek, kita tanya kenapa dapat nilai jelek, jangan khawatir, Anda dapat nilai lebih jelek dari saya, cari tahu yang lebih bagus, harusnya kan begitu. Tapi inilah yang pertama dari Astra. Yang kedua lebih seru lagi sebenarnya dari Telkom gitu ya. Membeli saham Gotoh terdata 23,7 miliar lembar dengan harga 6,4 triliun, harga per lembar 300 rupiah lah kurang lebih. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan penurunan harga per ARB berjilid-jilid ya sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Artinya lebih daripada 1 minggu gitu ya, hampir 2 minggu beruntun ARB bawah gitu, atau auto reject bawah, kalau ARA kan auto reject atas, dan meninggalkan titik tertinggi adalah 80,35%. Jadi dapat kita yakini ada orang yang nyangsang di saham Gotoh itu rugi 80,35%. Teman saya sampai bilang ini apa bedanya sama kripto gitu. Tapi saya tidak akan mengomentari itu, dan saya juga tidak mengatakan bahwa Gotoh adalah perusahaan yang jelek. Sekali lagi, kalau Anda berinvestasi, Anda mesti paham sebenarnya apa yang Anda harapkan dari perusahaan tersebut. Untung Pak, ya semua juga tahu ya. Tapi tetap lagi, bagaimana perjalanan saham ini sehingga mencapai imajinasi Anda, pertanyaannya. Ya dong, misal orang yang berinvestasi dengan sudut pandang konvensional, profitability. Dengan melihat profit, maka dia lihat pertumbuhan profitnya membuat akan pergi ke sana nanti, sehingga valuasi nantinya sekian, sekarang harganya sekian. Maka saya beli karena jaraknya jauh. Misalnya 40% dari nilai yang saya valuasikan. Itu cara benar. Nah, sekarang kita berbicara dengan perusahaan yang masih rugi, dan pada prospektusnya demikian. Dan 4 tahun ya baru break even gitu. 4 tahun masih rugi gitu ya dari saham Gotoh ini. Lalu Anda lihat apa? Apa yang Anda lihat gitu ketika Anda membeli saham ini? Ini yang menjadi sesuatu masalah gitu. Banyak orang ya enggak Pak, karena tetangga saya beli Pak, saya ditawarin Anda mendapatkan alokasi khusus di aplikasi, maka saya boleh pencet. Iya boleh aja sih, tapi itu bukan cara melihat investasi yang benar. Karena kalau katanya akan untung, katanya ditawarin, semua sales marketing mana ada yang bilang barangnya jelek. Makanya saya nggak bisa jualan. Kenapa? Saya ngomong terlalu terus terang. Teman saya nggak suka kalau saya yang jualan. Ryan jawab aja iya dulu, nggak bisa. Kalau iya ya enggak emang gue pikirin. Dan saya kalau saya ditawar, saya bilang kalau saya ada orang yang nggak mau beli barang saya nggak apa-apa. Kenapa? Emang kamu nggak ngerti barang yang saya jual? Kenapa? Barang saya bagus. Loh, kan yang namanya jualan nggak bisa begitu. Iya, mana urus. Iya, artinya saya bukan suara marketing yang baik lah. Tapi berbeda dengan marketing yang benar.
Marketing yang benar adalah bagaimana cara menjual barang, mau jelek pun jadi bagus, katanya dia. Nah, itu kan bukan sesuatu cara yang benar. Nah, sekarang kita akan berbicara begini. Kalau kita melihat dari Telkom, apakah Telkom untung? Ryan, di mana kata-kata untung yang tadi Ryan ngomong di awal? Kok sekarang mau membicarakan kerugian, kata-kata di atas depan clickbait? Enggak clickbait di sana. Kita coba lihat lebih jauh. Berapa kerugian Telkom menurut Anda? 300 ke 87, 213. Di atas kertas Anda bisa hitung nilainya rugi 5 triliun, floating loss. Betul? Rugi ya? Oke, sekarang belum disebut rugi loh kalau Telkom belum jual. Satu ke sana. Yang kedua, bahaya sekali penurunan GoTo ya bagi investor besar dan kecil seperti kita. Besar dan kecil seperti kita yang kecil ini adalah sama-sama rugi nanti dulu. Kenapa? Saya coba ambil angle dalam sudut pandang manajemen, misalnya let's say seperti Telkom ya. Saya tidak bicara mewakili Telkom ya, tapi saya hanya berpikir gitu ya. Saya mengimajinasi. Saya sebagai seorang CEO juga, setiap keputusan saya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika saya berbicara ini, coba kita lihat dulu biaya pemasaran daripada Telkom yang ada di dalam laporan keuangan. TLKM biaya pemasaran 3,6 triliun per tahun. Tahun 2020 3,4 triliun. Logikanya apa? Telkom sudah biasa quote unquote kehilangan uang 3,6 triliun pada laporan keuangannya. Oke? Dan 5 triliun yang tadi minus itu belum hilang loh. Oke? Jadi 3,6 triliun minus sudah biasa sebagai biaya. Yang ini 5 triliun masih floating, belum tentu tersettle menjadi rugi. Hanya unrealized loss, kecuali Telkom keluar dari GoTo, maka itu terrealisasi, masuk tuh di dalam kerugian laporan keuangannya. Clear sekali di sini. Nah, sekarang masalahnya adalah sadar atau tidak berapa banyak hasil dari investasi pada perusahaan GoTo yang dapat membuat pihak Telkom mendapatkan kerjasama strategis. Apakah Anda pernah hitung di situ? Kira-kira segampang itukah membangun sebuah aplikasi sekelas GoTo? Enggak loh. Coba aja dites berapa banyak startup yang modal sebelum berkembang. Banyak sekali. Teman saya sudah banyak jadi korbannya. Lalu, sekarang kita lihat berapa banyak PKS yang kita bisa baca di dalam prospektus GoTo dengan nama Telkomsel. Seingat saya nama Telkomsel disebut lebih daripada 100 kali. Dan ada yang lebih keren lagi. Satu sayang di sini nggak ada ya. Menyelenggarakan poin Telkomsel sih biasa lah ya, nggak terlalu besar ya. Ada satu ya, di situ adalah Telkomsel bisa mengakses data, mengutilisasi data dari GoTo. Oh, ini lebih mantap menurut saya perjanjian ini. Kenapa? Karena data adalah aset baru di dalam era Web 2.0 ke Web 3.0. Data bisa membunyikan data baik dengan kecerdasan buatan ataupun data analis. Dan itu adalah sangat berharga untuk melihat human behavior yang ada di dalam setiap aplikasi yang ada dalam ekosistem GoTo ini. Menurut Anda, seberapa susah menghimpun data? Susah sekali. Coba saja dites. Ngumpulin data nomor telepon teman-teman Anda pun satu phone book mungkin cuma 10.000. Ya, mungkin 20.000. Tapi coba lihat yang namanya GoTo. Berdasarkan data, 55 juta bertransaksi di Gojek setiap tahun. 14 juta pedagang. 2,5 juta mitra pengemudi. Tokopedia, pengunjung e-commerce lokal terbesar sebanyak 157 juta dalam satu tahun. Bayangkan, ini adalah captive yang bisa di-grab oleh Astra maupun Telkom dari kerjasama ini. Apakah mereka tidak untung? Di mana 3,5 miliar, 3,5 triliun pasti keluar sebagai biaya. Ini 5 triliun floating loss, belum tentu terrealisasi kerugiannya, tapi pasti bisa mengutilisasi ekosistem ini. Apakah pertanyaannya saya kembalikan kepada Anda? Anda bisa mengutilisasi apa dari kepemilikan saham Anda di Tokopedia, di GoTo? Nggak seperti mereka toh, betul? Jadi cara berpikir kita mengatakan bahwa mereka rugi sama rasa dengan kita, itu enggak. Jadi kembalilah menjadi cara berpikir seorang investor retail. Valuasi, kemungkinan bisnis ini akan mencapai satu titik yang kita harapkan. Siapa yang sudah
mapan dan berhasil menerapkan model seperti ini mendekati di dunia ataupun di Indonesia. Apakah mungkin itu akan tercapai dalam beberapa tahun? Apakah langkah-langkahnya? Ada 5 poin. Yang pertama, apakah momentumnya masih oke untuk si aplikasi ini berkembang? Yang kedua, apakah timnya mumpuni untuk bisa sampai ke dalam pengembangan-pengembangan yang ada dalam rencana? Yang ketiga, apakah ide bisnisnya masih relevan dengan kondisi pada hari ini? Yang keempat, apa bisnis modelnya sehingga bisa akhirnya merealisasi banyaknya jumlah user 55 juta dan 157 juta kunjungan dalam aplikasi ini? Dan yang terakhir, apakah duitnya cukup untuk sampai pada akhirnya jangan sampai minus dulu, tapi akhirnya bisa plus dan menghasilkan keuntungan pada laporan keuangan? Bila masih bisa, aplikasi ini, startup tech ini masih bisa menjadi salah satu tujuan investasi bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengutilisasi hal lain, tidak seperti Astra maupun Telkom dalam investasinya pada Gotoh. Berapa banyak Astra bisa menjaring 22,5 juta mitra pengemudi untuk mungkin leasing motor, untuk leasing mobil, untuk perbaikan pada bengkel resmi Astra? Berapa banyak dia bisa mendapatkan income dari sebuah investasi sederhana yang mereka lakukan? Toh mereka nggak lakukan ini pun tetap mereka harus keluar triliunan untuk biaya marketing yang mereka jalankan setiap tahunnya. Tapi tidak dengan kita. Kita hanya berbekal dengan 2. Dapat untung dari dividen, dapat untung dari kenaikan harga saham. Lebih dari itu, Anda bisa apa dengan kepemilikan saham Gotoh pada aplikasi Tokopedia ataupun Gojek? Buang cara berpikir kita untuk sama rasa dengan mereka. Kita retail, cara kita hanya 2. Jadi kembalikan cara berpikir kita dan tidak bisa Astra saja investasi di sana, maka saya ikut-ikutan untuk investasi di sana. Anda sudah salah game plan. Ya, ini adalah sebuah pesan singkat dari saya menyikapi penurunan, kembali lagi melihat secara investment horizon kita, investment plan kita, investment strategi kita. Kalau tidak, memang dari awal Anda sudah salah dalam berinvestasi. Bukan pada Gotoh, tapi pada seluruh investasi yang Anda lakukan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.